Iya. Welcome back to my channel guys. Balik lagi sama gue Pikir. Sekarang gue jadi pembawa acaranya guys. Pods Kamling Indonesia. Mungkin teman-teman belum tahu informasi mengenai siapa sebenarnya nih abang-abang yang sering ada di podcast ini guys. Nah sekarang gue bajak podcast dia gitu kan. Dia ini ternyata bapak IT Indonesia. Bapak IT. Dede is IT man, the green man gitu guys. Yang sekarang ini kerjaannya benerin AC, listrik. Iya, listrik. Jadi gue dulu ada pengalaman, gue pernah tinggal sama dia bareng. Jadi kalau ada listrik mati, kalau ada lampu yang gak nyala, nah gue dia, karena dia ahli IT. Gitu. Karena menurut gue ahli IT kayaknya bisa deh semuanya. Sia-sia 5 tahun kuliah ya. Iya, jadi ahli IT itu dianggap kayak ahli listrik gitu-gitu semua ya. Karena gue pikir itu semua IT juga gitu. Jadi gitu guys. Jadi ini Bang Dede ini dia orang IT banget lah makanya gitu ya. Orang gila. Jadi sekarang lu kesibukannya apa nih Bang? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Oke guys. Belum kita jangan nyerah. Sekarang dengar-dengar katanya lu punya kantor baru. Udah diceritain kemarin. Ada juga guys linknya di sini nih. Jadi cukup sekian guys. Podcast yang gue ini kayaknya gue nyerah. Informasi gue ketinggalan banget kayaknya ya. Jadi cukup sekian lah. Oh enggak dong. Lanjut. Podcast gua hostnya gue yang diwawancara. Oh iya, sorry guys, kebalik. Sorry ya. Ya, kita kembali lagi di Pods Kamling nih. Sekarang episode ke-15 berarti. Terakhir podcast sama si Sandi. Nah, karena Sandinya lagi ada project di mana? Di Sulawesi ya? Iya, di Kendari kalau nggak salah. Nah, ini ada PJS nih. Wow, apa tuh PJS? Pejabat sementara. Iya. Gue lebih ke ini sih, pemegang kekuasaan sementara. Karena nah ini namanya Fikri. Nah, berarti kalau Fikri namanya bukan Pods Kamling lagi. Apa? Pods Fakling. Fakling. You know that? Fakling. Podcast Dede Fikri ngefak keliling. Gila. Gue harus ngebangun image ini mati-matian. Datang ke podcast gue dipak-pakin guys. Fak-fakin. Gila nggak? Aduh. Atau dah ya dari kemarin podcast sama bikin preview kan kecil aja. Dibikin status. Bang gue dong loba. Enggak. Fikri, Imam, siapa, si Joko, segala macam. Gue sebenarnya salah satu bintang tamu yang mahal loh bang. Oh mahal ya? Oh iya. Berapa rate lu nya? Rokok 2 bungkus gak apa-apa sih bang. Jangan jadi kasus kayak podcast Dedi ya. Artis minta bayaran buat podcast. Gue dibayar rokok 2 bungkus berangkat. Sama bubur gratis tuh. Bubur gratis. Ih gila parah tuh bubur gratis. Iya ya. tuh gila itu. Coba ceritain gimana ceritanya jadi gini nih San. guys. Jadi setelah tadi gue pulang kantor sama dia nih. Gue bilang iseng, bang kita ngebubur deh. Kayaknya gue udah lama deh gak makan bubur Cianjur gitu kan. Kebetulan lagi lapar juga dan dia juga sama. Gue ngebubur lah ke salah satu tempat. Ternyata tulisan tuh bubur Cianjur. Nah gue masih belum berpikir apa-apa nih. Oke lah bubur Cianjur banyak di mana-mana. Ketika gue datang parkir motor, loh kata gue ini kok kenal orang ini nih. Taunya pemiliknya itu rumahnya tepat di depan gua di kampung guys. Dan dia bener-bener tetangga tuh bener-bener tetangga. Ini rumah gua nih, ini rumah dia nih kehalang sawah. Sawah doang. Dua sawah. Gedun. Dan dia tuh senior apa sih bahasanya ya? Dia tuh ngaji, dia dulu di pesantren sama gua. Jadi dia tuh senior gua lah di pesantren gitu. Dan gua kaget. Gua tanya dia, kok kenal ya? Ya Allah tetangga gua. Dan yang jadi plot twistnya apa guys? Buburnya gratis. Aing cengol ya eta gila. Lu bayangin berapa persen peluang untuk bisa dapat kesempatan itu kan gila itu. Seumur-umur gue belum pernah ketemu orang kayak gitu. Gue bilang teh, nah lo katanya kenal ternyata tetanggaan. Ya termasuk gue kaget. Gue sebenarnya tahu bang dia jualan bubur
ketika lebaran lah kita Ah, sering ketemu ya. iya. Dia jarang balik, gue juga jarang balik. Jadi ketemu tuh kalau nggak lebaran, kalau ada acara-acara di pesantren, itulah. Dia sering bilang ke gue kalau dia jualan bubur, tapi dia bilang di Bogornya di Ciomas. Cuman nggak spesifik Ciomasnya di Iya, dan mana. gue pun bingung gitu. Iya. Ciomas kan luas ya. Oke lah kata gue Ciomas. Iya. Dan bubur di Ciomas pun banyak. Iya. Nah tadi entah gue mimpi apa semalam, tiba-tiba ketemu tuh tetangga gue banget. Iya, coba. Jodoh itu namanya, Pi, kalau gue pikir mah. Ya dan perlu teman-teman tahu kalau bubur Cianjur tuh yang ada di Bogor atau Jakarta dan sekitarnya nih, Jabodetabek, kemungkinan besar 70% dari 100% itu adalah warga kampung gua lah. Kemungkinan. Oh, gitu? Iya. 80% mungkin, Bang. Ciri khas ya? Ciri khas. Emang Cianjurnya Cianjur mana? Di Cianjur Selatan, Bang, Kecamatan Kadupandak. Desanya warga asih. Warga asih. Warga asih. Itu Berarti paguyuban bubur Cianjuran itu kebanyakan daerah Cianjur Selatan. Iya, betul. Karena kan kita sama-sama tahu kalau bubur Cianjur kan karakteristiknya Iya. biasa ya gitu ya. Iya. Buburnya encer, kuahnya banjir kan Iya. gitu kan. Standar lah Iya, gitu. benar. Dan yang ngebedainnya tuh, Bang, bubur Cianjur tuh gini. Lo tau bumbu ayamnya apa sih? Bukan berisa, apa sih namanya? Yang bubur kan ada Kaldu kaldunya. ya. Kalau kaldu Cianjur itu dia bukan kaldu yang di botolan gitu. Dia kaldunya yang di kayak apa Kuali. kuali, tapi dia penuh dengan daging dan bawang daun. Oh iya, berarti kayak opor ya. Nah, betul. Jadi slow cooking ya. Nah, kalau kayak misalkan bubur Madura itu kan kaldu ayamnya di botol tuh biasanya. Yang sering gua makan sih kayak gitu. Yang bedanya Cianjur tuh itu sama satu lagi kerupuk. Kerupuk tadi kan lo lihat kerupuknya nggak warna kuning dong. Iya, ada emping tapi. Ya, ada emping. Sama kerupuknya bukan warna kuning. Dia kerupuknya kebanyakan tuh teman-teman gua pakainya kerupuk kalau enggak yang merah ada kuning-kuningnya campur. Itunya bukan kerupuk satu warna aja. Kerupuk satu warna dong. Ya, ada yang 3 warna kayak gitu. Ciri khasnya kayak gitu. Kalau bubur Cianjur sama nih, kalau displaynya secara kasat mata ya, secara visual kita lihat di pinggir jalan tuh bubur Cianjur biasanya di gerobaknya itu banyak kayak botol kecap asin. Sama botol kacang, iya. Botol kacang kayak toples kacang, kayak bawang kayak gitu-gitu Cianjur tuh. Oh. Iya, berarti kan buat ngebedain antara gua bilangnya bubur SD ya, karena biasanya buat bubur SD kalau nggak bubur keliling gitu. Ya. Bedanya kan si kaldunya dari botol ya. Benar, Jadi benar. cita rasanya itu sebetulnya dari botol sama kuku si mamangnya. Jadi kalau kukunya badosian tuh kecerat itu mantap itu rasanya. Tapi bubur Cianjur tuh karakteristiknya berbeda, rasanya pun beda. Gua Beda, berani serius. Karena apa ya, mungkin balik lagi ke kayak turun temurun gitu, Bang. Iya, Karena gua denger memang dari nenek moyangnya di sana. Gua juga kan ke kampung yang gua tinggal di sana tuh, gua bukan asli sana juga, Bang. Gua pendatang juga ya. Ibu gua kebetulan tugas ke daerah sana tahun 93, 92, 93 tuh. Gua bukan ahli sana. Cuman ketika gua tinggal di sana beberapa tahun gitu, gua tahu bahwa oh, ternyata bubur Cianjur itu di sini. Dan dari dulu memang orang-orang sana jualannya bubur, Bang. Oh. Iya. Sampai turun ke anaknya, ke cucunya, cicitnya, kemudian ke pegawai murid-murid dia yang lain lah kayak gitu. Berarti emang turun temurun ya, usaha betul. turun temurun ya. Nah, berarti yang tadi di depan itu hitungannya tetangga, bukan dulur ya? Bukan saudara ya? Ya gua anggap saudara lah sekarang, Bang. Karena gini, gua di kampung itu, tipe-tipe orang kampung itu, dia kayak tetangga tuh, gua nggak bedain kota sama gua, maksudnya gini nih, ketika lu hidup di kota kan kayak ya udahlah sama tetangga sebelah ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah kalau di kampung itu gua ngerasa ya semua orang di sekitar gua itu adalah saudara, karena ada apa-apapun ya kita sama tetangga. Ya itu mah emang dasarnya Sunda kan. Ya, Sunda mah betul, emang gitu betul, biasanya. betul, Bang. Tetangga ge dulur. Jadi rumahnya tuh ya, gue bilang ini rumah gua, ini rumah dia nih, kehalang sawah 2. Itu bukan kayak tetangga gua di sini di sana jauh. Ini deket banget kayak gitu. Ya kalau Cianjur mah dipisahin sawah juga emang tetangga deket Iya, kan, karena kayak jarak gitu. rumah dengan yang lain juga jauh. Iya, itu Cianjur daerah gua doang sih, Bang. Oh gitu. Yang enggak kampung lah. Iya, kayak gua kan sekarang nih. Hmm. Tetanggaan. Kalau misalnya tetanggaan gua dari SD dari kecil segala macem sih emang kenal deket. Cuman kan sekarang banyak yang ngontrak, Baru banyak lah yang ya. baru segala macem. Gua nggak kenal. Iya. Gitu. Jadi emang marwah kesundaannya itu, kedulurannya itu udah mulai menghilang tuh Ya, di Bogor benar, itu. Nggak kayak dulu lah.
Jadi kenapa sih gue lihat kayak gue pergi ke kota gitu kan, ketemu orang kampung tuh gue anggap saudara karena apa ya? Karena itu tadi balik lagi bang. Karena memang di kampung tuh ya suasananya apa-apa barang. Kalau lebaran nih bang, kita kayak tuker-tukeran daging. Pakai apa Oh sih? iya iya iya. Rantang. Ah, ah. Nanti gambarnya rantang gitu. Gue ke rumah ini dia ngasih kayak gitu-gitu. Itu udah jadi budaya turun temurun gitu. Iya. Di sini juga masih tiap lebaran. Jadi gue ngerasa memang gue bukan asli sana gitu, tapi setelah gue tinggal di sana mungkin udah 25 tahun lebih, ya gue ngerasa ya gue orang asli sana karena ya hari-hari gue ditanam di sana ibaratnya gitu kan, walaupun gue bukan di sana juga, orang tua bukan di sana, tapi gue udah nyaman di sana gitu. Kadang gue kalau mudik bang ke rumah nenek kan lumayan jauh dari situ dan suasananya panas banget, gue nggak betah bang. Jadi gue harus balik ke situ gitu. Oh. Dan ya kayak gitu, seru lah. Jadi kalau bubur Cianjur nih yang di kota mau di Bogor atau di lain-lain, kalau gue mampir minimal gue tahu aja dia orang mana gitu, walaupun nggak kenal deket, serius. Pilihannya cuma 2, kalau dia bukan temen gue pasti dia murid ibu gue. Oke. Jadi kita ngomong panjang lebar itu cuman modus biar bubur gratis gitu. Sebenarnya enggak sih. Cuman ya yang di plot twistnya itu sih. Iya, gimana lagi dong, namanya rezeki kita nggak boleh tolak. Iya sih, iya. Cuman kan itu kebetulan yang sangat ajaib gitu loh maksudnya. Serius gue juga kaget gitu kan. Gua aja nggak kepikiran kalau misalnya kebalik gitu, gua ke orang Bogor ke Cianjur gitu maksudnya. Ya. Gua nggak pernah nyari orang Bogor yang di Cianjur, nggak ada kepikiran. Iya. Di Bogor sekarang orang Bogor yang di Cianjur ciri khasnya apa coba orang Bogor? Jualan hujan, Enggak dong. tukang angkot, ente. Ya makanya salah satu gue tadi juga memang gak berharap apa-apa gitu. Maksudnya gue nggak berharap ketemu tetangga juga, enggak. Karena tadi kebetulan gitu. Iya, tapi kebetulan. kan Cianjur itu dekat dengan label bubur kan, ya, gitu. Sama kayak Garut dengan tukang cukur, Asgar iya, gitu kan. Benar. Gitu. Jadi mau ke kota manapun juga udah ketemu Asgar. Wah, berarti orang Garut ya. Sampai Datangan Cianjur, gitu. sampai Cianjur tuh bang punya Tugu bubur ayam. Tugu bubur ayam. Mangkok bubur, nanti ada gambarnya di sini nih. Wadidaw. Ada kan? Nah, sampai apresiasi dari pemerintah Kabupaten Cianjur dibikinin Tugu bubur Cianjur. Karena brand Cianjur selain tauco itu adalah bubur. Iya. Tapi ngomong-ngomong apresiasi pemerintah, di sana masih ada jalan aspal terus putus, sisanya jalan batu-batu. Ya itu di daerah gua kayak gitu sih. Aduh, jadi pusing kalau ngomongin jalan. Gua nggak ngerti ya kenapa daerah gua gak kesentuh sama pembangunannya pemerintah. Entah gua ada di peta atau enggak, cuman gua ngerasa kok bisa ya daerah gua tahun 2021 loh guys. Masih Gua kayak pernah gitu. ke Papua bang, di daerah Papua Barat, jalan itu lebarnya hampir 6 meter mungkin. Luas banget ya. Itu jalannya aspal lurus, tapi sepi. Tapi pembangunan Oh, yang proyek tol Trans Papua. Jokowi. Ya, betul. Itu jalannya gede. Oh, itu udah jadi semua. Gak tau, gua gak lewatin semua, cuman Yang lu lewatin udah sebagiannya aspal udah semua? bagus. Iya. Nah, maksud gua pembangunan Indonesia tuh udah bagus sebenarnya merata. Cuman yang gua lihat ke daerah gua kenapa kayak gini? Iya ya. Padahal kan Fadlizon orang sana. Hah? Pak Padli, tolong ya. Anda itu kemarin nyari suara di sana loh. Iya, Cianjur Selatan. Mampirlah Pak ke sana, Pak. Aduh, tolonglah. Kenapa? Gitu. Jadi kata gua nih, kita sama gua masih di Pulau Jawa nih, Bang. Iya. Kok ada ya di daerah gua itu? Iya, masih tidak merata ya. Wah, kata gua nih, kalau musim hujan tuh Bang kayak sungai orang Sundanya mah apa sih? Kayak susukan saat. Batu gerenjal-gerenjul, Iya, air, benar. kayak gitu kan. Wah, makanya Iya, darah saeutik kan jadi satu kan. Jadi tuh kenapa ya kata gua, aduh, ya gua ngerti lah. Maksudnya entah itu memang dari pemerintah yang paling bawahnya, mungkin desanya Bapak Lurahnya mungkin tidak terlalu ini atau seperti apa, saya kurang paham. Cuman harapan saya tolong dibangun dong bapak-bapak yang ganteng. Anda itu kalau nyari suara ke kampung. Gitu. Aduh, tapi sayang YouTube kita tidak masuk ke Cianjur. Nantilah coba gua masukin. Karena kalau masuk Cianjur harus pakai visa dan paspor. Cianjur gak ada di dunia bumi dong. Oh, itu Bekasi doang ya. Gue bilang ya, Bekasi itu masih di dekat bumi lah, satu orbit lah. Oh, gitu. Cuman dia lebih dekat ke Mars. Canda guys, canda ya. Komedi. Kayak gitu. Wadidaw. Dan memang di sana tuh emang kampung, maksudnya bukan kampung ya, dalam artian ya kampung ya pasti. Cuman kalau dari segi geografisnya memang hutan gitu bang.
Hutan. Iya, hutan. Bukan sawah ya? Cianjur itu Iya, ya? sawah, iya, terus hutan, kebun teh. Nah, daerah rumah gua tuh lengkap. Gunung, hutan, kebun teh ada semua. Tapi kan terkenal kan beras Cianjur kan? Iya, betul sekali. Beras Cianjur tuh memang gimana ya? Cek orang Sunda nama nih. Wareg sakepul wareg lah itulah bahasa. Jadi segini tuh sekepul tuh bahasa Sunda Indonesia. Sekepal ya. Jadi kalau makan kan gini nih. Set kenyang gitu. Oh gitu. Peribahasa orang sana, Oh. orang gua gitu. Tapi tidak secara literally ya. Ya enggak dong, gua sepiring aja masih nambah. Portugal ya, porsi tukang gali. Iya, Portugal bener gitu. Jadi ya, tapi memang terkenal sih beras Cianjur. Iya, terkenal beras Cianjur. Kalau Rojo Lele itu Cianjur bukan ya? Bukan ya? Ojo lele ada juga di gua varietas ojo lele itu, tapi gua nggak tahu aslinya mana. Tapi kan Rojo Lele bukan berdasarkan daerah kan, cuman merek doang Iya, kan? Jadi iya, bener. berasnya beras Cianjur, beras Jawa, beras Ojo apa lele kayak memang gitu ada ya? di gua. Cuman yang terkenal Cianjur itu beras Pandan Wangi. Oh Memang, iya, Bang, pandan wangi. secara fisik Benar maupun benar. rasa itu beda. Iya iya iya. Ya kan ada aroma-aroma yang khas ya. Ya. Terus dia pulen, tapi dia nggak putih banget, Bang. Oh gitu. Nggak terlalu putih, mencolok putih nggak. Dia agak gelap dikit, tapi nggak terlalu gelap kuning gitu enggak. Cuman dia nggak terlalu putih, tapi dia memang pulen. Oh. Tapi putihnya nggak butek gitu kan ya? Enggak. Jadi dulu kenapa kalau orang-orang di kampung tuh kalau dia pergi ke ladang, Bang, ke sawah, bawa nasinya pasti nasi yang paling, maksudnya komposisinya yang paling banyak itu nasi. Oh. Karena itu tadi buat selama dia di kebun dari pagi sampai sore, bawa nasi ini buat tinggal dimakan tuh kenyang gitu, buat tenaga. Cianjur tuh sekarang tuh. Cianjur. Jangan menganggap remeh Cianjur lah. Jangan, gila lu. Cianjur tuh salah satu warisan budaya, men. Lu tahu Gunung Padang tuh di mana? Di Cianjur, guys. Oh iya? Oh iya ya? Gunung Iya Padang ya? tuh Cianjur. Tidak sesuai namanya ya? Iya. Harusnya kan Gunung Cianjur bukan Gunung Wow, Padang. Iya sih, gua nggak ngerti sejarahnya kenapa namanya Kenapa Gunung Padang. namanya Gunung Padang? Kayaknya daerahnya ya Gunung Padang, Bang. Itu kan kalau orang sebutannya apa sih buat ngejual itu kan situs megalit Gunung Padang, megalit ya, batu-batuan gitu. Ya karena kan di zaman megalitikum. Ya betul gitu. Dan itu sempat diteliti juga, Bang, waktu gue SMA tuh kelas 2010-2011an tuh itu pernah dibor sama orang Belanda apa Jerman gue lupa, buat nyari komposisinya tuh selain batu tuh ada apa ke dalam. Oh dibor ke dalam. Dibor dari titik paling ujungnya. Nanti gue lupa sih informasinya kayak gimana, tapi bisa nanti dicari lah. Dia dibor tapi dia nggak sampai selesai karena kata dia tuh entah dia gak menemukan hal yang baru, mungkin sampai dalam tuh batu, mungkin nggak tahu ada faktor apa gitu, sampai dia akhirnya waktu zamannya SBY apa ya, sampai dia tuh akhirnya ya udah memutuskan untuk nyerah. selesai, gak diperpanjang mungkin buat bornya atau kayak gimana gitu. Karena kan Gunung Padang itu, Bang, sebenarnya kalau gue lihat secara infografisnya kayak di YouTube gitu kan, dia tuh sebenarnya kayak tinggi gitu kayak bang kayak bentuk bukitnya aja kayak piramid ya, kan. kayak piramid gitu. Cuman karena berjalannya waktu gitu ya, dia ketutup rerumputan, jadi ada tanah segala macam. Jadi ya yang terlihat sekarang tuh beberapa, dia kan berundak, Bang. Ada 4 tingkat apa 3 tingkat apa 5 tingkat gitu. Ya tapi kan sekarang kelihatannya cuma tanah doang kan. Kelihatan kayak gunung biasa, Iya, tapi sisanya kan cuma batu-batu, puing-puing balok-baloknya doang kan. Bertebaran. dan di sana juga ada batu gamelan, Bang, bisa ditakol-takol. Takol-takol biasanya apa sih? Dipukul-pukul. Batu gamelan. Iya, bisa dipukul kayak tang gitu. Oh maksudnya pipih-pipih gitu. Enggak, batunya kayak kotak panjang gitu, tapi dia bisa dipukul-pukul gitu, ada suaranya, ada nadanya lah. Suara ada, maksudnya ada nadanya gitu. Nanti gua cari gambarnya. Iya, ada kayak gitu. Oh gitu. Ya sebenarnya Cianjur banyak sih yang dijual. Nah sekarang tuh ada pantai kayak gitu-gitu. Gue kenapa ngomongin Cianjur, karena gue orang Cianjur, Bang. Iya. Lu mau ngejual Cianjur, lu jadi ambasador Cianjur ya? Kenapa enggak gitu kan? Jangan-jangan lu mau maju jadi lurah Cianjur 2023? Gue pengennya bupati sih, Bang. Bupati? Iya. Lu masih terlalu muda, bupati itu 40. Ya maksud gue mimpi, kenapa enggak gitu kan? Gue mencoba. Lagian bupati kan bawaannya dari STPDN kalau nggak salah kan? Lurah sama bupati. Iya, enggak. Kalau lurah sama camat. STPDN kalau Ya, bupati enggak bupati, dong. Kita cuma bisa mainin partai lah. Partai kalau nggak independen. Kita kan udah hijau-hijau, Bang. Oh lu mau masuk ini partai
nggak tahu lah. Gitu. Gue lagi mencoba hal-hal yang menurut gue sekarang pengen ngupgrade diri juga sih bang. Maksud gue gini, gue nggak selamanya apa. Gue kan sekarang profesinya ya gitu-gitu gitu. Maksudnya gue sebagai surveyor, mainnya ke hutan. Memang sih orang pikir gue jalan-jalan gitu kan. Karena kalau lihat di postingan kan, pikir ke sini nih, ke pulau A, ke sini. Tapi gue sana kerja bangsat. Gue kerja loh. Jadi lu sekarang ngakunya pekerja kehutanan. Ya bisa dibilang kayak gitu sih bang. Tapi Karena kan di podcast terdahulu lu ngakunya pakar mic. iya. Ngomongin Cianjur, Dinar Candy. Dinar itu aset Cianjur loh. Gila. Iya, gue pengen mencoba hal baru lah gitu. Dalam artian gue gue pengen mencoba hal-hal yang baru tuh. Kenapa? Karena kalau kerja gue terus di hutan, gue kan ya jalan nggak kayak gitu. Gue mungkin nggak selamanya sehat juga, guys. Gue pengen kerja yang ibaratnya apa ya? Gue ada di pakai berdasi gitu. Iya. Gila keren kali ya bikin dasi gitu. Iya, makanya kan sekarang udah ada wadahnya kan, udah ada kantornya. Karena kan Podskamling juga kan itu di bawah naungan buat semua.id. Nah, kita punya kantor di daerah Bogor lah. Sekitarnya. Nah, Fikri bisa jadi wadah di situ, jadi kantornya Fikri untuk lebih fokus ke proyek-proyek kehutanan. Ya Nah, sih. kita kan juga sebetulnya fokusnya lebih ke arah digital kreatif digital gitu loh, maksudnya jadi media, publishing, podcasting, YouTuber, webinar, pelatihan dan lain-lain gitu loh maksudnya. Nanti Fikri juga bisa bantu-bantu lah. Boleh lah, gitu. gua sekarang lagi coba cari link yang banyak dulu bang. Buat apa ya, relasi kan, dimanapun nanti gua kerja, ketika gua ada sesuatu yang bisa gua masukin ke link gua itu, kan kita enak ya nggak buka jalurnya, kayak gitu. Iya. Pokoknya cita-cita kita kayak Rans Entertainment lah. Wah, jauh banget. Enggak dong, harus dong, nggak apa-apa. Kan nggak ada yang tahu Raffi Ahmad aja dulu kan apa memang dia sama juga kayak kita gini. Toto sekarang udah punya klub bola. Gila kan sekarang Rans udah parah. Bapak Rapi tolong lihat saya dong. Kalau mau diakuisisi boleh. Gitu maksudnya. Soalnya ya sekarang kan semua udah ini ya serba digital bang. Serba digital. Makanya kayak yang lu geluti sekarang itu menurut gue itu nggak bakal pernah mati ya, digital. Bahkan mungkin makin meningkat. Benar gak sih? Iya. Sekarang semua digital, serba digital gitu. Makanya kan agendanya tuh ya, Podskamling itu kan podcast ya maksudnya teh. Podcastnya nanti kita bisa pecah-pecah gitu maksudnya teh. Karena lu udah jadi bagian dari buat semua. Kan lu bisa bikin podcast lagi atas nama Podskamling kalau nggak buat semua gitu. Lu bisa interview orang-orang sekitar lu, anak-anak WNB, anak-anak kehutanan sambil cari channel, ngelobi, terus memperkenalkan buat semua kayak gitu. Nah, gua pun bisa sama ke channel gua, ke anak-anak SMA gua, anak-anak kuliah gua kayak gitu-gitu kan. Bisa, nanti tinggal digabung dalam satu channel, kan tinggal dipisah-pisah doang kan sebetulnya. Iya, benar. Gitu. Ya, semoga lah nanti ke depannya bisa ya, Bang. Ya. Dan harus bisa sih. Harus bisa, karena gak ada lagi kita. Ya, benar. Menghadapi industri 4.0, iya. pandemi dan new normal itu kan mau gak mau kita harus melalui bidang digital. Gua pikir sih kita nggak bakal bisa kembali kayak dulu lagi gitu, ya nggak sih? Tidak bisa, Pak. Karena walaupun sekarang pandemi di Indonesia menurun, katanya penurunan tuh gue lihat tuh sampai 37% gitu kan. Iya. Dari datanya, cuman ya kita tetaplah harus jaga gitu kan. Gak ada yang tahu nih si virus ini ada di mana sekarang gitu kan. Dan kita pun harus bisa kalau kita selamanya nunggu pandemi selesai, kita cuman pelongo aja gini. Iya. Dari mana kita bisa hidup? Tapi mau naik mau turun netizen mah rame terus, gandeng terus. Kalau netizen iya. Tapi kan secara pribadi kita mah tetap berterima kasih banyak kepada Lord Luhut. Lord. Gila dia Lord. Gila banget tuh sekarang ya. Iya, karena gak ada yang berani menyentuh beliau. Siapa yang berani menyentuh beliau? Dia. Iya. Kemarin tuh sama siapa diajak buka-bukaan masalah ini loh, tambang atau apa sih gue lupa. Iya. Gila kata gue. Enggak tersentuh, lu mau narik-narik nama dia pun. Bahkan di satu interview pun ditanyakan seorang jenderal mau bertekuk lutut sama orang sipil seperti Jokowi. Kok mau sih katanya begitu.
Lah gimana? Emang jiwanya udah patriot dan Iya, dia iya. bangsawan, dia negarawan, ya dia mau bekerja apapun untuk negara. Dia bilang kayak gitu. Kan sebegitu hebatnya gitu loh. Dia emang negarawan kalau gue lihat sih Luhut mah. Gitu. Dan gue kayaknya nggak bisa ngomong banyak mengenai bapak lo ini. Gue pancing-pancing gak ada yang berani. Gue ngeri-ngeri sedap sih bang. Ya, gue lihat sih beritanya memang rame, cuman gue nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Padahal kemarin gue masih tadi ngomongin ini sih ya, si Coki Muslim. Wah, Coki tuh parah. Maksudnya gue gini nih, bukan parah, bukan parah dalam artian ini ya. Maksud gue dia nyari backnya kacau anjing. Maksud gue kan dia nih kontennya yang gue lihat nih di MLI itu dia mampir ke Polda Metro. Iya, ke Jenderal Bintang 3. Iya, ngobrol sama Kapolda, Kapolda DKI kan. Dia dengan polosnya datang ke situ ngomongin narkoboy, guys. Ya ampun, Iya. lu kayak masuk kandang macan. Iya, Aduh. berharap dapat backingan kan, sekalinya kena masalah ya nggak ngepek kalau gue bilang mah. Cuman yang gue sayang itu gue memang ya apa ya, maksud gue gak setuju, gak setuju bang penangkapan Coki itu gara-gara viralnya itu. Viral apa? Yang dia di videoin gitu. Maksud gua gini nih, kalau memang untuk kepentingan data nggak masalah, tapi gak usah di-share kayak gitu. Maksudnya kan kita punya privasi privasi itu kan dilindungi Iya, sama undang-undang, bener gak sih? betul. Kita punya. Cuman yang gue lihat ini kan jadi ramai kayak gitu masalah dia. Mohon maaf ya, kayak misalkan dia dicap gay karena ketika penangkapan dibilang lagi nonton video Oh iya Untuk iya sama iya. cowok lagi gitu Iya. kan. Nah itu kan kayak gua nggak ngedukung LGBT, serius gua nggak dukung. Cuman kalau udah ke privasi menurut gua ya kayak gimana ya, sayang gitu. Iya, maksudnya kita itu nggak setuju dengan perbuatannya, tapi kalaupun ada orang ya kita nggak ada masalah sama sekali gitu kan maksudnya kan. Iya paham, maksud gua gitu. Iya, di podcastnya si Dedi pun kan udah dijelasin waktu dia ada bintang tamu kepala polisi gitu, apa Kapolda gitu. Iya. Kan dibilangin, ini kok direkam sama oknum polisi katanya kan, terus bisa disebar di sosial media. Ya. Ya itu kalau di mata polisi, si polisi itu yang bisa, si oknum polisi itu yang bisa kena gitu, nggak boleh Undang-undang sebetulnya kalau hanya kalau misalnya hanya untuk dokumentasi polisi sebagai Ya. barang bukti tapi tidak disebarluaskan, hanya kebutuhan internal, Ya. ya itu boleh gitu. Gua juga sepakat kalau kayak gitu. Kalau untuk kepentingan Ini kan BAP dan permasalahannya lain-lain. tiba-tiba nyebar di sosial media kan. Nah, terus yang anehnya kok saat direkam gitu kayak YouTuber, jadi tahu angle-angle-nya gitu loh. Kan gue pertama lihat aja udah kayak konten itu. Iya, Gue iya. kira konten-konten ngeprank gitu. Ini anak prank apa lagi? Gue bilang kayak gitu. Coki kayak gitu ya. Kan gue parah. nggak bisa bedain gitu loh kan. Iya, Dia benar, acting benar. atau dia biasa aja atau yang sebenarnya gue juga nggak bisa bedain. Dia bilang, tenang kayak gitu-gitu kan gue juga bingung ini. Kok kayak di setting ya? Ternyata beneran gitu. Iya, gua kaget pagi-pagi lihat trending kan di Twitter. Gua liat, Iya. Coki tangkep dong. Iya. Gua beberapa bulan sebelumnya gua lihat konten dia yang di Polda itu, yang dia sama ibu tanya ngomongin masalah sabu. Kok tahu katanya kan dia ditodong kan? Oh iya. Kok tahu? Nah, maksud iya, gua kan benar. ada indikasi dia ke sana. Dia kayak ngejual dia sendiri loh, Bang. Maksud gua Iya, gitu. iya. Cuman yang disayanginnya itu, maksud gua videonya dia kenapa harus disebarin kayak gitu. Iya. Kalau gue sih nggak ada masalah sama Cokinya. Secara personal mah, ya gue suka masih Coki gitu. Karena dia kan Ya. dia kalau bikin konten-konten kan lucu-lucu gitu Iya, loh iya, maksudnya. iya, iya, Yang benar, kita benar. nggak setuju itu perbuatannya. Udah itu Iya, doang kan. benar, Karena kan kita benar. nggak bisa ngebela perbuatannya. Iya, betul. Gitu. Kalau personalnya boleh. Toh banyak kok yang gue respect, justru banyak pendukungnya yang ngebela si Coki, tapi ngebela secara personal. Karena kan banyak netizen menghakimi tuh. Iya, Nah kan ketahuan juga, kena juga kayak gitu-gitulah maksudnya. iya, benar. Nah dibela tuh kan, sama tanpa si Coki turun tangan pun banyak yang bisa ngebela dia Iya. gitu. Termasuk gue juga ya, kalau ada kesempatan gue bela gitu maksudnya. Iya. Gitu. Ya teman-teman juga kan kayak si Tretan gitu kan ngobrol juga kan sama Iya, Dedi. teman deketnya aja nggak tahu, gila loh. Ini nih sebelahan, gue juga nggak tahu nih tiba-tiba besok ada di Mabes ngapain. Gila, amit-amit kagak dong. Yang gue khawatirin kemarin masih Sandi tuh. Kan tadi kebanyakan gini. Gitu terus kan. Gue udah khawatir tuh. Bentar-bentar lagi gini nih kayaknya nih.
Sandi bersin-bersin di Sulawesi nih kayaknya. Acing, ada yang ngomongin. Jauhin yang kayak gitu-gitu guys, serius jauhin lah. Jangan gitu. Jadi kita mending sekarang kondisi kayak gini ya serba sulit menurut gua sekarang kalau kita nggak mau ngejual diri dalam hal yang positif gitu ya bang ya. Maksudnya Iya. kita coba nge-branding diri kita dulu, apa sih kemampuan kita gitu. Nah nanti kita bisa upgrade lagi. Apa sih? Iya, tapi kan pada kenyataannya di pandemi ini tingkat stres itu meningkat. Iya, betul. Gitu. Ya karena nggak- serba terbatas. ya kita juga bingung gimana mau ininya. Iya benar. Di Bogor aja tingkat curanmor sama begal itu meningkat drastis loh karena Sekarang. masa pandemi ini. Karena banyak orang yang nggak bisa ngambil rezeki kan. Iya betul. Gua tiap scroll Twitter, scroll Instagram, CCTV nih. Begal lagi, curanmor lagi. Banyak. Terus pabrik-pabrik kebakar sekarang. Waduh, Iya, gua iya. pusing itu. Bener banyak banget yang kayak gitu. Kok bisa ya gua bilang teh. Karena kan memang pandemi ini sih kalau efek secara globalnya memang bukan lumayan lagi sih. Menurut gua udah parah gitu. Ya, kalau Termasuk Giant itu kan salah satu terbesar loh, terbesar tutup. tutup. Maksud gua sekelas Giant, perusahaan sekelas Giant aja collab gitu kan. Iya, apalagi Nobita ya. Oh yes, Nobita nikah guys. Tapi yang sedih kemarin yang gua lihat kalau dunia kayak gitu katanya Naruto meninggal bang. Naruto meninggal. Iya. Maksudnya gimana? Gak ngerti lah. Pokoknya Naruto katanya meninggal. Orang pada sedih, ada yang sampai nangis. Gue liat Twitter. Enggak meninggal. Si Kurama apa yang meninggal? Kuramanya yang meninggal. Ah, gua nggak tahu lah. Lu Gua mah spoiler anime. ya gua nggak memang ngikutin mereka. Gua Iya. kurang terlalu suka sama anime. Oh. Bukan nggak terlalu Enggak, suka sih. Kuramanya. Waktu kecil gua tuh gua nggak nonton ke warnet buat kayak gitu. Gak nonton Naruto. Oh. Gua mainnya layangan, Oh. main di sawah. Gue juga, atuh kan gue lebih jadul Iya. daripada elu. Iya, lu kan memang seumuran bokap gua. Wah. Bang. Cuman tongkrongan lu aja yang muda. Jadi Taman lu topi muda. lagi nih keluar nih cerita taman topi nih. Zaman bencong sama Ambon nih. Gila. Karena lu main sama anak muda kayak gua gini, jadi lu ke bawah muda, Bang. Gue nggak setua itu. Kan yang adzan subuh yang agak tua-tua itu elu bang kemarin. Gua dengar suaranya mirip gitu. Ada.